Faritha lil Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu wa hafizil lisan, untuk orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Iko muncung cepeh. Baputia iko ada kan orang yang baputia iko kecil orang kan muncul cepeh sebenarnya indah gitu doh. Ada orang kamek luar biasa tapi munculnya santiang lah mencirinya. Menyakitkan hati orang gitu kan. Jadi ibu-ibu menjelang Ramadan ini tolong bersihkan lisan koha. Munculnya lai harum tapi nang keluar tuh busuk. Nggak ada babaun munculnya doh. Udah muncul-muncul kita kok lah. Tapi nan keluarnya kok membusuk. Maurih ke jantung hati bu. Kalau hati kok lah karena dia muncul orang kok bu. Nggak mau kau datang ke arisan kemari doh. Ambo kok mangkonya ambo datang namu kemari di ambo nggak pernah teluko orang-orang siko doh. Orang siko elok kesado jo kan. Tolong jaga lisan. Apalagi dalam hidup bertetangga nih, tolong jangan sindir menyindir. Lai tahu sindir menyindir di bu? Lai, kok ndak teluko hati orang tuh dawak kok deh. Ya Allah bulu baji dah mau di kampung kita tuh bu. Janganlah sindir menyindir, jangan hujat menghujat, jangan hina menghina, jangan buka-buka aib mata tetangga. Kayak ndak punya aib mana lah hidupnya tuh Kadang-kadang ambo heran bu. Orang misalnya hamil luar nikah, atulah menggosip nyobali tomat duo kakadai, nyobali lado setengah on, nyobai 3 jam di kadai tu. 3 jam tu mengapa tu? Menggosip, anak si anu Fulan bin Fulan baru 2 bulan kok menikah, alalai anaknya deh kau tu. Nanti setiap kata-kata yang engkau keluarkan itu kok ndak dia anak di cucu laki gitu orang Minang bu. Tak boleh membuka-buka aib orang tu doh. Semua kita ini mempunyai aib. Yang aib itu apa? Ketika orang tahu dengan peristiwa kita, kita malu. Itulah yang aib. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutupnya aibnya dunia dan akhirat. Apabila seseorang membuka aib orang lain, maka Allah nanti akan membuka aibnya dunia dan akhirat. Tolong jaga lisan, karena surga tidak suka kepada muncul-muncul nan bakal leperan kono. Banci Allah kan. Dah tahu bakal leperan ibu. Tu bahasa Minang yang totoknya tu bu. Lape-lape. Ya ambo tak kayak lah bu. Ambo muncul sana tak kayak tapi hati ambo berhasil dari muncul sana busuk. Kan ada juga yang mengakui kayak gitu kan. Ambo bupit muncul ambo nan tak kayak kok. Tapi hati ambo berhasil kok. Muncul nan keluar tak beres. Tolong mulut ini dijaga supaya menjaga kehubungan berumah tangga atau bertetangga. Jangan suka mungkin orang, jangan suka buka-buka aib orang lain. Nih kayaknya ibu nih bertanya, silakan ibu. Ya alhamdulillah, pintu surga yang ketiga Allah berikan untuk birrul walidain. Birrul walidain itu adalah orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, karena ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Antara hidup dan mati ibu melahirkan kita dulu. Kita banyak beribadah di luar sana, tapi lupa ibadah di rumah kita. Dengan apa? Dengan birrul walidain, dengan engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, dengan engkau memuliakan orang tuamu. Maaf ibu-ibu semuanya, ketika orang tua masih sehat, ketika orang tua masih bekerja, ketika di lengan orang tua masih ada 5 emas, itu banyak anak-anak yang berharap dengan kehadiran orang tuanya. Ketika padi orang tua masih ada, ketika orang tua masih jaya, semua anak pengen kehadiran orang tuanya. Mak, kapan nih ke rumah? Pak, kapan nih ke rumah? Semua anak pengen orang tuanya ke rumahnya, karena orang tuanya masih jaya. Tapi ketika orang tua sudah uzur, apalagi orang tua sudah sakit-sakitan, semua pada mencari alasan.
nih bapak di tempat kamu aja lah ya, saya lagi ini, saya lagi rapat, saya lagi ini. Banyak yang menolak dan banyak orang-orang yang merasa terbebani dia dengan adanya kedua orang tuanya. Ketahuilah ibu-ibu, suatu sejarah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang bernama Kilab bin Umayyah. Kilab bin Umayyah ini mempunyai seorang orang tua yang sudah tua renta dia, yang sudah uzur dia. Lalu Kilab bin Umayyah ini benar-benar merawat kedua orang tuanya dengan tulus dan ikhlas. Kebiasaan Kilab ini memerah susu yang diperas dari tangannya sendiri dan diberikan langsung kepada kedua orang tuanya. Inilah kerja Kilab bin Umayyah setiap harinya. Dan pada suatu hari ketika Kilab memberikan susu dan makanan kepada kedua orang tuanya, dia lihat orang tua yang sudah tua renta tersebut masih tertidur saja, tidak terbangun dia. Dan Kilab pun tidak berani membangunkan kedua orang tuanya. Dia tetap berdiri di samping orang tuanya sampai besok harinya baru terbangunlah kedua orang tua tersebut. Lalu Kilab memberikan makanan dan minuman kepada kedua orang tuanya. Pada suatu hari, datanglah panggilan jihad fisabilillah dari Umar bin Khattab. Wahai Kilab, sekarang engkau akan diutus ke medan juang, wahai Kilab. Lalu Kilab pun pergi ke rumah orang tuanya. Wahai ayah dan ibu, izinkanlah saya untuk pergi berjihad di jalan Allah, wahai ayah dan ibu. Kata ibunda Kilab, jangan engkau pergi Kilab. Nanti ketika engkau pergi berjihad, kami bersama siapa engkau tinggalkan, wahai Kilab? Kami sudah tua, wahai Kilab. Kata Kilab, tenang wahai ayah dan ibu, saya akan mencarikan engkau seorang pembantu seperti aku mengurus engkau, wahai ayah dan ibu. Kata ibunda Kilab, tidaklah sama wahai Kilab. Tangan engkau yang mengurus kami dengan tangan orang lain, wahai Kilab. Lalu dengan kekerasan hatinya, Kilab tetap pergi berjihad di jalan Allah dengan meninggalkan orang tuanya dengan seorang budak. Seperti biasa, sang budak pun selalu memberikan makanan kepada orang tua Kilab bin Umayyah setiap harinya. Dan pada suatu hari, hal serupa pun terjadi. Ketika sang pembantu itu memberikan susu kepada kedua orang tua Kilab bin Umayyah, dia lihat orang tua yang sudah tua renta tersebut masih tertidur dia, tidak terbangun dia. Dan dia pun pergi meninggalkan orang tua yang sudah tua renta tersebut. Apa yang terjadi? Di tengah kedinginan malam, terbangunlah orang tua yang sudah tua renta ini, berbisik-bisik mereka. Wahai Kilab, engkau di mana Kilab? Kami haus Kilab, kami lapar Kilab, kami kedinginan Kilab, kami tidak reda engkau pergi berjihad, wahai Kilab. Dan kami akan mengadukan engkau kepada Umar bin Khattab, wahai Kilab. Dan berita ini pun sampai ke telinga Umar bin Khattab. Lalu Umar pergi ke medan juang, memanggil Kilab bin Umayyah. Wahai Kilab, engkau pulang wahai Kilab. Kata Kilab, apa salahku? Kata Kilab, aku ingin berjihad wahai Umar. Apa kata Umar? Engkau uruslah kedua orang tuamu dengan hati yang tulus ikhlas, maka pahalanya sama dengan pahala jihad fi sabilillah. Jadi ibu-ibu, untuk mencari jalan ke surga, rawatlah kedua orang tua kita dengan tulus dan ikhlas. Kita lihatlah, ibu pergi nanti, ibu peganglah orang tua ibu. Bagi ibu yang masih punya ibu yang sudah keriput tangannya tadi, ibu pegang sekali-sekali. Kenapa? Pagi hari ibu pegang. Di tangannya yang keriput inilah dulu kita sering dibelai. Di tangan yang keriput inilah dulu kita dibelanjakan sampai kita sukses sampai sekarang ini. Dan jangan pernah engkau lupakan kasih dan sayang ibumu. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, banyak di antara kita yang tidak sanggup untuk mengurus orang tua. Seorang ibu bisa membesarkan 8 orang anaknya dengan kedua tangannya sendiri. Tapi 8 orang anak jarang bisa mengurus orang tuanya sendiri. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, hari ini bertekad dalam hati, gapailah redonya Allah itu melalui redo orang tua kita. Apabila orang tua sudah mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ampuni anak hamba ya Allah, luruskan jalannya ya Allah, sukseskan dia bersama anak-anaknya ya Allah. Kalau ibu sudah mengangkat kedua tangannya,
hanya terkabulkan keramat di dunia. Kutubnya kenyataan, jangan coba durhaka. Ibumu, ibumu, ibumu. Nanti Bu, kalau orang tua kita sudah terbujur kaku di tengah rumah, dua hal yang tak pernah kita lupakan. Yang pertama, di saat kita membentak kedua orang tua kita, membentak, berkata kasar. Yang kedua, belayan orang tua terhadap anaknya, tak pernah kita lupakan. Mungkin bagi kita yang pernah orang tuanya meninggal dunia, di saat terbujur kaku, kita mungkin berkata, ya Allah, andaikan ada orang yang menjual nyawa, ya Allah, akan kubeli nyawa, ya Allah, asalkan orang tuaku hidup, ya Allah. Jadi bagi ibu yang di tangan ibu orang tua sekarang ini, maka berbanggalah ibu. Kenapa? Karena surga untuk ibu seutuhnya. Tidak berbagi Bu. Di Arab Saudi, lihat berita Arab Saudi ya Bu ya. Di Arab Saudi itu ada 3 orang beradik kakak memperebutkan hak asuh orang tuanya sampai dia mengadukan perihal ini ke pengadilan. Pergi ke pengadilan. Jadi bertanya Pak Hakim, kenapa engkau sampai ke pengadilan? Kenapa kalian berantem? Dia menjawab, kami ingin mengambil surga kami Pak Dewan. Kami ingin merawat orang tua kami Pak Dewan. Enggak, orang tua sama saya diperebutkan orang tua di Arab Saudi karena dia tahu kalau orang tua itu adalah surga. Surga orang tua ibu ya. Ridallahu fi ridal walidain, suqillahu fi suqil walidain. Ibu-ibu, karena hujan datang agak keras sedikit suara kita ya Bu ya. Silakan ibu yang mau mengajukan pertanyaan.